105 Raw FM, your lifestyle. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore warga kota Padang Sidimpuan. Kembali lagi bersama Ici, tepatnya Rabu 7 Juni 2023. Dan seperti biasa di sore hari ini kita sudah berada di program talk show bersama Kemenak. Dan di hadapan Ici sudah ada Ustazah Ummi Salamah yang sudah berada di depan Ici ya untuk memberikan tausiahnya di sore ini. Kepada Ustazah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore ini alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas masing-masing. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada satu momen yang sangat kita tidak boleh kita lupakan, yaitu yang pertama peristiwa yaitu ibadah haji. Kemudian peristiwa pengorbanan seorang anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang dalam hal ini ibadah kurban. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya
kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, maka solatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, momen peringatan Idul Adha yang berketepatan pada bulan Zulhijjah yang sebentar lagi akan kita masuki, tidak dapat kita pisahkan dari ritual dan pengorbanan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan adalah bagaimanakah kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam mengorbankan anaknya. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan baik ini untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Surah An-Nahl. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanif, yaitu lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik ataupun yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakirul li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila suratim mustaqim. Dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah, telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dalam diri Nabi Ibrahim terdapat teladan. Hanya Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut dalam sholat, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita baca untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita tasyahud selalu disetarakan dengan doa kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nama Ibrahim diabadikan menjadi salah satu nama sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-14,
surah Ibrahim. Posisi keistimewaan Nabi Ibrahim juga diindikasikan dengan beragam predikat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karenanya Nabi Ibrahim bergelar dengan kesayangan Allah ataupun Khalilullah. Pemberian predikat ini terdapat dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahahu Allah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya atau kesayangannya. Nabi Ibrahim ini diberikan Allah dengan predikat Khalilullah. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan terbaik atau Al-Mustafa. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Dan sungguh di sisi kami mereka termasuk orang pilihan yang paling baik, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi manusia pilihan? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal abasor. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Kemudian Nabi Ibrahim termasuk salah satu nabi yang bergelar dengan ulul azmi karena keteguhan hati yang dimilikinya. Selain daripada Nabi Ibrahim, ada juga nabi ataupun rasul yang dimasukkan ke dalam golongan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim. Jadi salah satu nabi yang bergelar dengan ulul azmi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Fasbir kama sobaru ulul azmi minar rusuli wala tastaqjil lahum. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Pendengar Raw FM kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kalau kita baca kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada berbagai pelajaran yang dapat kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim untuk kita teladani. Yang pertama,
Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk terus memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan mengasah logika untuk menangguhkan kesadaran tauhid ini. Bahkan sudah dimiliki oleh Nabi Ibrahim ketika masih muda. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya terdapat dialog antara Nabi Ibrahim dan ayahnya yang berprofesi sebagai pemahat berhala serta kaumnya. Izqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilallati antum laha akifun. Ingatlah ketika dia Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu terus menyembahnya? Qalu wajadana aba'ana laha abidun. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Raw, masih bersama dengan Ici dan juga Ustazah Umi Salama dengan tema kita, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilanjutkan Ustazah. Ya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Perdebatan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya dapat mengingatkan kita untuk selalu meneguhkan keimanan kita. Dalam hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna 'alaihi laili ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Falamma afala qala la yuhibbul afilin. Ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim melihat bintang. Lalu dia berkata, Haza Rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la yuhibbul afilin. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Falamma ro'al qamara bazighan haza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Lalu ketika Nabi Ibrahim melihat bulan terbit, dia berkata, haza rabbi, ini Tuhanku. Tetapi ketika bulan terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbaru. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kemudian ketika matahari terbit dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Nabi Ibrahim alaihissalam meneguhkan keimanannya dengan menyatakan, Inni wajjahtu wajahiyya lillazi fataras samawati wal ard
hanifam wa ma kana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Wa ma ana minal musyrikin. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, keteguhan iman Nabi Ibrahim tidak luntur sedikit pun. Bahkan ketika dihukum oleh Raja Namrud dan kaumnya dengan dibakar hidup-hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya dengan memerintahkan api menjadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pelajaran yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua yaitu hubungan yang tidak baik antara Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar. Akhirnya membuat Nabi Ibrahim diusir. Namun demikian, Nabi Ibrahim sebagai anak tetap menghormati ayahnya dan mendoakan ayahnya. Wa ghafir li abi innahu kana minadh-dhalin. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Di sisi lain, sebagai ayah, Nabi Ibrahim sangat menghargai anaknya yaitu Nabi Ismail. Dialog Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembelih menggambarkan itu semua. Meski Nabi Ibrahim jelas diperintahkan Allah, namun tidak serta-merta menyembelih Nabi Ismail, tapi Nabi Ibrahim bahkan bertanya kepada Nabi Ismail tentang pendapatnya yang sangat demokratis. Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap Nabi Ismail sebagai orang yang dewasa yang telah siap memilih, yang dalam hal ini diceritakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur maza taro. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim kemudian berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Coba kalau seorang ayah bertanya kepada anaknya, contohlah kau dulu, saya bermimpi disuruh Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Pasti sangat berat ya Ustazah. Ya, inilah kisah keteladanan Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail.
yang merupakan kisah menjadi disunnahkannya kita untuk berkorban. Jadi Nabi Ibrahim musyawarah dengan anaknya, tapi Nabi Ismail alaihissalam rela mau untuk disembelih ayahnya. Tapi kalau misalnya sama sembelih mau, belum tentu ya. Iya Ustaz. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafian. Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Hal ini dapat kita ambil pelajaran atau mengajarkan kepada kita dalam kondisi apapun, sikap santun kepada orang tua tetap harus dijaga. Harus tetap dijaga. Inilah yang kita ambil kisah keteladanan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya Ismail dan Nabi Ismail kepada ayahnya sebagai seorang anak kepada ayah. Dalam hal ini di dalam Al-Quran diajarkan bahwa kepada kita untuk selalu bersikap lemah lembut dan merendahkan hati di hadapan orang tua kita. Kita diminta menggunakan kata-kata yang mulia, qaulan karimah, dan dilarang membentak dan meremehkan mereka. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Dan janganlah mengatakan kepada keduanya, dan janganlah kita sergah keduanya, dan berkatalah engkau dengan kata-kata yang baik terhadap kedua ibu bapa. Baik Ustazah, untuk sesi kedua itu dia penjelasan dari Ustazah Ummi Salamah, dan nanti kita bakalan lanjutin untuk sesi terakhir dan Ustazah bakalan memberikan kesimpulan serta pesan-pesan untuk kita semuanya. Stay terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan Raw, kita sudah sampai di sesi terakhir dari talk show bersama Kementerian Negeri Agama Kota Padang Sidimpuan bersama Ustazah Ummi Salamah. Kepada Ustazah dipersilakan untuk memberikan kesimpulan serta pesan-pesannya tentang tema kita pada hari ini. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun pelajaran yang kita ambil dari keteladanan Nabi Ibrahim beserta anaknya Nabi Ismail. Yang keempat yaitu Nabi Ibrahim mencontohkan keikhlasan untuk mengorbankan anaknya yang dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, bisa kita bayangkan tingginya rasa kasih sayang Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Ismail yang lahir setelah penantian sampai 86 tahun. Karena Nabi Ishak lahir 13 tahun setelah Nabi Ismail, ketika Nabi Ibrahim berumur 99 tahun menurut kisah para nabi. Sanggup mengorbankan sesuatu yang kita cintai seperti harta di jalan Allah dengan ikhlas adalah salah satu sifat orang yang bertakwa. Hewan kurban yang kita sembelih mulai hari tanggal 10 Zulhijjah adalah satu cara untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim. Karena dengan ikhlas Nabi Ismail rela untuk dikorbankan, rela untuk disembelih ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Kemudian
Nabi Ibrahim sangat peduli dengan masa depan keturunannya, baik dia dari aspek keimanan maupun kesejahteraan. Dalam hal ini, doa Nabi Ibrahim menggambarkan hal tersebut, yaitu dalam Al-Quran surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau ya Allah, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. La'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai hamba Allah, kita belajar untuk selalu memurnikan dan meneguhkan iman. Kita belajar juga keikhlasan dalam mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Ini berat ini. Ikhlas untuk mengorbankan segala sesuatu yang sangat kita cintai, berupa barang apapun. Ini memang berat. Tapi mari kita belajar daripada keteladanan, keikhlasan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian digantikan Allah menjadi seekor kibas dan disunahkan kita untuk melaksanakan ibadah korban. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kemudian sebagai anak, kita belajar untuk tetap menghormati dan mendoakan orang tua kita dalam kondisi apapun. Allahumma ghafir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sebagai orang tua, kita belajar untuk menghargai anak dan mendengar pendapatnya. Sebagai orang tua, jangan kita bersifat egois kepada anak dan kita menghargai pendapat daripada seorang anak. Kemudian, dari penjelasan singkat kami dapat diambil kesimpulan yang keempat, sebagai pendahulu kita belajar untuk peduli dengan masa, dengan keturunan, tidak hanya dari sisi iman tetapi juga kesejahteraan. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan sore ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, momen yang sangat tidak kita lupakan, yaitu ibadah korban, dengan kisah keteladanan Nabi Ismail yang rela berkorban, disembelih oleh ayahnya, dan ayahnya Nabi Ibrahim ikhlas untuk mengorbankan anaknya. Keikhlasan, innamal a'malu binniyat.
wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala pekerjaan ataupun amal disertai dengan niat, dan Allah akan membalas pekerjaan kita, amal kita sesuai dengan niat masing-masing. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat khususnya kepada pendengar Raw FM yang setia mendengarkan kami setiap hari Selasa dan hari Rabu. Dan mudah-mudahan kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, karena penyuluh agama Islam adalah penyuluh yang luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ustazah Ummi Salama yang sudah memberikan ceramahnya pada sore hari ini tentang kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan di sini Ici juga mendapatkan banyak pelajaran ya. Yang pertama itu bahwasanya kita harus untuk terus memurnikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan untuk mengorbankan sesuatu yang kita cintai ya Ustazah. Iya, betul. Dan sebagai anak kita harus selalu menghormati orang tua, dan Iya. sebagai orang tua kita harus menghargai pendapat anak. Nah, iya. Dan yang terakhir juga ada sebagai pendahulu kita harus peduli dengan masa ya Ustazah. Iya. Iya, itu dia. Terima kasih kepada Ustazah Ummi Salama yang sudah memberikan ceramahnya pada sore hari ini. Akhir kata dari Ici dan Ustazah Ummi Salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye rekan Raw. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.